Soal nomor 68, jika X dan Y itu merupakan titik berbeda pada suatu garis bilangan dan bilangan bulat Z terletak di antara X dan Y, maka berapakah kemungkinan nilai Z tersebut? Berapa banyak ya? Jadi jawabannya ini harus konsisten. Misalkan yang pertama itu nilai Z-nya ada 5 kemungkinan, maka nanti ketika kita mencoba bilangan-bilangan yang lain juga harus selalu konsisten, dia itu 5 kemungkinan. Kemudian kita cek ini, apakah pernyataan 1 dan 2 ini itu cukup untuk menjawab soal nomor 68. Pertama kali coba kasih ilustrasi ya. Jadi di sini misalkan ada suatu garis bilangan, di mana di situ ada nilai X dan Y. Nah, di sini ada nilai X dan Y yang berbeda, merupakan titik berbeda, dan di tengah-tengahnya di situ ada nilai Z yang merupakan anggota bilangan bulat. Nah, dan bilangan bulat Z, jadi jangan salah, di sini ada bilangan bulat Z, jadi Z itu merupakan anggota bilangan bulat, jadi bukan pecahan. Berarti kita cek untuk yang pernyataan pertama, kira-kira bisa ngejawab nggak nih? Jarak antara X dan Y itu sama dengan 6. Artinya apa? Selisihnya ya. Y min X itu sama dengan 6. Karena di sini nggak ada aturan ya. Nilai X dan Y itu yang jelas suatu bilangan, bukan bilangan bulat. Jadi boleh pecahan dan sebagainya. Yang penting selisih antara Y dan X itu sama dengan 6. Berapa aja sih kemungkinan nilai Z? Kita cek satu persatu. Kita ambil aja contoh ya. Misalkan nilai X-nya itu sama dengan 1, maka supaya selisihnya itu 6, maka nilai Y-nya sama dengan 7. Berarti antara dari 1 sampai 7, maka nilai Z yang mungkin ada berapa? Ada 5 ya. Jadi antara 1 sampai 7 itu ada 5 nilai, kemungkinan ada 5 kemungkinan nilai Z-nya. Mbak tuliskan berarti ya, misalkan nih Mbak kasih ilustrasi aja untuk yang pertama contoh. Berarti kalau misalkan si nilai X-nya di situ pertama 1, si Y-nya 7, maka kemungkinan nilai Y-nya nilai Z-nya itu berapa aja? Berarti ada 2, 3, 4, 5 dan 6. Berarti di sini ada berapa kemungkinan? Nah, di sini ada Mbak tuliskan ya, ada 5 kemungkinan untuk nilai si Z, kemungkinan nilai Z. Nah, kayak gitu ya, maksudnya seperti itu. Kita coba yang lain, apakah selalu ada 5 kemungkinan nilai Z untuk setiap nilai X? Karena pertama kita pakai nilai X-nya bulat. Coba kita tes yang lain lah, nilai X yang pecahan kan boleh ya. Ketika nilai X pecahan itu 3/2, maka nilai Y-nya berapa sih supaya selisih antara Y dengan X itu pasti selisihnya adalah 6 ya. Misalkan X-nya itu X itu pasti lebih kecil. Sorry. Coba misalkan di sini X-nya min aja ya, yang negatif, nggak salah ini. Nah, misalkan X-nya itu yang negatif 9/2. Kemudian nilai Y-nya itu katakanlah 3/2. Ini kita cek apakah selisihnya benar sama dengan 6 ya. Y min X berarti 3/2 dikurangi min 9/2. Ini sama dengan 12/2 atau sama dengan 6, benar ya. Kita cek antara dari 3/2 sampai dengan 9/2 itu ada berapa kemungkinan nilai Z-nya. Mbak tulis biasa aja. Misalkan di sini dari min 9/2 ya. Kemudian di sini sampai 3/2. Berapa kemungkinan nilai Z-nya? Kita cek satu persatu. Berarti di sini tengah-tengah ada berapa? Min 8/2 ya. Kemudian ada min 6/2. Kemudian di sini ada berapa lagi? Min 4/2. Kemudian ada min 2/2. Kemudian ada berapa lagi? Ini banyak berarti ya. Nah, di sini ada banyak nih. Kemudian di sini ada min 1 ada 0, kemudian ada 2/2, kemudian stop, berarti 2/2 aja. Nah, berarti di sini ada berapa kemungkinan? Kita hitung, berarti ada
Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Oke, kasih ini deh. Ada 6 kemungkinan nilai Z. Oke, di sini ada yang nggak konsisten ya. Yang pertama itu ada 5 kemungkinan, kemudian di sini ada 6 kemungkinan. Atau seperti biasanya ini tidak sama. Nah, berarti kemungkinannya tidak konsisten. Oke, oleh karena itu apa artinya? Berarti pernyataan 1 ini masih belum cukup untuk ngejawab soal nomor 68. Kita cek untuk yang pernyataan kedua, Mbak tulis di sini aja ya. Oke, untuk pernyataan kedua kira-kira cukup nggak sih? Oke, ketika hasil perkalian X kali Y itu bukan bilangan bulat. Hasil kalinya yang bukan bulat, tapi setiap X dengan Y-nya boleh bulat lah ya, tapi nggak boleh dua-duanya bulat, karena dua buah bilangan bulat ketika dikalikan pasti nilainya bulat. Oke, misalkan nilai X-nya kita ambil adalah setengah. Kemudian nilai Y-nya sama dengan 3. Oke, hasil kalinya kan 3/2 ya, dan bukan bilangan bulat. Kita coba ketika nilai X-nya setengah, kita coba ini setengah, kemudian di sini 3. Berarti kemungkinan nilai Z-nya berapa aja? Ini setengah berarti ada 1, kemudian ada 2. Nah, berarti di sini artinya ada 2 kemungkinan. Nah, di sini ada 2 kemungkinan nilai si Z, ada 2 kemungkinan nih. Nilai Z-nya. Oke, kemudian coba kita tes lagi apakah selalu ada 2 kemungkinan. Ketika kita coba nilai X-nya sama dengan, Mbak pakai negatif deh, -1, kemudian Y-nya sama dengan 7/2. Nah, oke. Berarti di sini -1 ya, nilainya -1, kemudian 7/2. Berarti kemungkinan nilai Z-nya berapa saja? Oke, berarti ada 0, kemudian ada nilai 1 ya, 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3, stop. 7/2 itu 3,5. Berarti ada berapa ini kemungkinan? Nah, ada 4. Oke, ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan si nilai Z. Berarti ini juga tidak konsisten. Nah, di sini ada 2, kemudian di sini ada 4. Artinya adalah pernyataan 2 juga masih belum cukup untuk ngejawab soal nomor 68. Kemudian kita tes untuk jika pernyataan 1 dan 2 kita gabungin. Nah, pernyataan 1 dan 2 kita gabungin. Berarti untuk selisihnya harus sama dengan 6 dan hasil kalinya itu tidak boleh bilangan bulat. Oke, berarti tuliskan lagi ya, berarti Y min X-nya itu sama dengan 6, kemudian nilai X kali Y-nya itu bukan merupakan bilangan bulat. Berarti kita ambil contohnya pecahan biar lebih mudah. Oke, misalkan nilai Y-nya itu sama dengan, ambilkan sama dengan 11/3 deh, coba 11/3, kemudian kita ambil nilai X-nya sama dengan, supaya dia jadinya 6 berarti -7/3 ya kan. Hasil pengurangan Y dengan X-nya itu kan sama dengan berarti berapa? 11/3, kita harus dikurang ditambah jadinya ya, 7/3 sama dengan 18/3 yang merupakan sama dengan 6. Kayak gimana Y kali X-nya? Apakah merupakan anggota bilangan bulat nih? 11/3 dikalikan -7/3. Nah, bukan anggota bilangan bulat ya, ada bentuknya pecahan. Kemudian kita tes ya, dari -7/3, dari -7/3 sampai dengan 11/3. Oke, berapa kemungkinan nilai Z-nya? Oke, Mbak tulis segini deh ya, ini -7 biar konsisten, -7/3 sampai dengan 11/3. Nah, berapa kemungkinan nilai? Nah, nilai Z-nya harus ingat harus bilangan bulat ya. Berarti bisa aja -6/3, bisa ya, -6/3, -3/3, kemudian bisa 0, kemudian bisa 3/3 di sini, kemudian bisa 6/3, kemudian bisa 9/3. Nah, kita lihat di sini ada 6
kemungkinan. Nah, ada 6 kemungkinan nilai Z. Nah, kemungkinan nilai Z. Nah, kita coba nilai lainnya ya. Kalau kita pengisian ini kita coba ya maksimal 2 aja lah. Tapi kita usahakan nilai yang kita gunakan ini benar-benar berbeda. Oke, kalau tadi kita menggunakan penyebut ganjil, kita coba ini yang sekarang penyebutnya genap dan semuanya positif. Kalau tadi di sini ada yang negatif ya, nilai X-nya. Ini kita coba nilainya positif semua. Jadi misalkan Y sama dengan 17/2, kemudian nilai X-nya itu sama dengan 5/2. Oke. Pengurangannya sama dengan 6 ya. 17 kurang 5 itu kan 12 bagi 2, 6. Kemudian hasil kalinya 17/2 kali 5/2 itu juga bukan anggota bilangan bulat. Kita tes dari 5/2. Oke, dari 5/2 sampai dengan 17/2. Oke, nilai bilangan bulat untuk X berapa aja kira-kira yang memenuhi ini? Ada 6/2, kemudian 8/2, ada 10/2, ada 12/2, kemudian 14/2, kemudian ada 16/2. Stop ya. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa sama di sini juga ada 6 kemungkinan nilai Z. Nah, ada 6 kemungkinan nilai Z. Nah, di sini konsisten ya. Jadi ketika selisih antara Y dengan X itu ditetapkan 6, kemudian hasil kalinya itu bukan merupakan anggota bilangan bulat, nilai kemungkinan Z itu selalu nilainya 6. Nah, selalu 6. Artinya apa? Artinya pernyataan 1 dan 2 itu cukup ya, bersama-sama cukup untuk ngejawab soal nomor 68. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Oke, 2 pernyataan bersama-sama cukup.